Selamat pagi dan salam sejahtera pada seluruh jemaat Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah mingguan kita. Kita adakan secara dalam talian pada minggu ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan, saya ingin membaca satu bahagian daripada firman Tuhan yang saya ambil di kitab Mazmur 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi aku yakin akan kasih setiamu, aku bersuka cita dalam penyelamatanmu. Aku akan menyanyi, memuji Tuhan, karena limpah rahmatnya kepadaku." Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang di dalam doa kami pada pagi ini ya Tuhan. Sebelum kami memulakan ibadah kami rindu kuasa Tuhan, lawatan Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kami. Dimanapun kami berada, biar setiap kami dijamah serta diberkati melalui kuasa Tuhan. Dan pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau, biarlah kami dikuatkan, iman kami diteguhkan pada waktu kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah Allah di tempat sucinya, pujilah Dia dalam langitnya yang perkasa, pujilah Dia kerana perbuatannya yang hebat, pujilah Dia kerana kebesarannya yang unggul. Setiap yang bernafas, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, 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 haleluya, amin.
Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of your church. Jesus at the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Salam dan apa kabar semua? Saya berdoa dan percaya kita semua di dalam keadaan yang selamat dan di dalam keadaan yang sehat. Pertama, mari kita berdoa dan serahkan kepada Tuhan pribadi kita dan juga firman Tuhan yang sama-sama akan kita dengar pada pagi ini. Mari kita berdoa. Oh Yehova Bapa kami yang berada di dalam surga, kami meninggikan nama-Mu, kami memuji Engkau. Terima kasih karena sekali lagi kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan pada pagi ini. Walaupun hanya secara online saja Tuhan. Terima kasih karena kesempatan Tuhan kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dan mencari wajah-Mu dan belajar daripada sabda firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang sentiasa setia bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan yang peduli akan kami. Dan Tuhan lebih daripada apa yang kami fikirkan. Tuhan, kami memandang kepada Engkau. Kami meminta Tuhan kesegaran yang daripada Engkau. Tuhan, baik di dalam pikiran kami, di dalam roh kami dan tubuh kami. Ketika kami di dalam hadirat-Mu. Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu Tuhan, haleluya, selalu ada bagi kami. Belas kasihan-Mu sentiasa tersedia bagi kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan hidup di dalam sesuai dan Tuhan di dalam jalan-Mu dan juga kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. 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 Tajuk firman Tuhan yang sama-sama kita belajar pada pagi ini ataupun hari ini adalah hidup yang mengatasi pegelutan ataupun pergilingan dari kesedihan dan keputusasaan. Sekali lagi, hidup yang mengatasi pegelutan ataupun pergilingan akibat daripada kesedihan dan juga keputusasaan. Dan kita akan lihat di dalam 3 bahagian. Bagian pertama yaitu keputusasaan dan tangisan Raja Daud yang terdapat di dalam Mazmur 13, 1 hingga 16. Kedua, pergantungan dan penyerahan Raja Daud kepada Tuhan ketika dia di dalam keadaan, di dalam kesedihan dan juga keputusasaan. Ketiga, kita akan melihat bagaimana Raja Daud boleh mengatasi dengan mengisytiharkan keyakinannya kepada Tuhan ketika dia sedar dan ingat akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Mazmur 13, 1 hingga 6. Saya akan bacakan untuk kita. Berapa lamakah, ya Tuhan, Kau lupakan aku selama-lamanya? Berapa lamakah Engkau akan menyembunyikan wajah-Mu daripadaku?
Berapa lamakah aku akan bergelut dengan fikiranku sendiri, sedangkan hatiku duka setiap hari? Berapa lamakah musuhku akan mengatasiku? Ya Tuhan, ya Allahku, pandanglah aku dan dengarlah doaku. Pulihkan sinar mataku agar aku tidak lelap dalam maut. Ayat 4, agar musuhku tidak berkata, aku telah berjaya menewaskannya, dan musuhku bergembira dengan kejatuhanku. Tetapi aku yakin akan kasih setiamu. Aku bersuka cita dalam penyelamatanmu. Aku menyanyi, memuji Tuhan karena limpah rahmat-Nya kepadaku. Maksud atau arti kesedihan dan keputusasaan, yaitu bila seseorang kehilangan pengharapan, di dalam kekecewaan, hilang semangat yang patah, terdesak, kesusahan, di dalam kesusahan, menderita, di dalam kesengsaraan, kekalahan, pesimis, depresi, dan malah perasaan ingin bunuh diri. Kita lihat konteks dalam Mazmur 13. Sesungguhnya inilah yang terjadi dan sedang terjadi di dalam dunia kita setiap hari, yaitu sekurang-kurangnya 1 dalam 3 orang mengalami apa yang dikatakan depresi ataupun kesedihan yang melampau. Kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Musuh akan ambil kesempatan menyerang kita dengan kuat ketika kita merasa lemah dan ketika kita berada di tahap yang rendah dalam hidup kita. Ketika kita mengalami keadaan yang susah, suka, kena masalah-masalah, beban-beban kehidupan. Ini merupakan sesuatu yang sangat real, sangat dalam, dan ada dan berada di mana-mana. Bahkan kita sebagai orang yang percaya tidak terkecuali dalam hal ini. Sering kita mendengar, yaitu teriakan di dalam telinga kita, hei, kamu tidak baik, kamu ini tidak baik, kehendak Tuhan bagi kamu pun tidak baik, ataupun tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan bagi situasimu. Dan ia sangat suka bagi kita untuk hidup, khususnya bila kita sedang di dalam keadaan yang suka, bila kita di dalam keadaan yang di dalam kesedihan, di dalam keadaan keputusasaan, di dalam keadaan kita yang hampir-hampir melumpuhkan kita akan mudah percaya akan kebohongan musuh ataupun tipu daya iblis. Raja Daud juga pernah mengalami kesedihan dan keputusasaan yang sangat berat dalam hidupnya. Kita ingat peristiwa di mana dia melarikan diri daripada Raja Saul, melari dan menyembunyikan diri daripada anaknya Absalom, karena ingin membunuh Raja Daud. Dan Raja Daud banyak mencatat saat-saat dia merasa kesedihan ini, merasa keputusasaan ini di dalam buku Mazmur. Dan salah satu antaranya adalah terdapat di dalam Mazmur 13 yang akan kita sama-sama belajar dan renungkan pada pagi ini. Keputusasaan dan tangisan Raja Daud kita boleh lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Bila melihat pertanyaan Raja Daud, bertanya, berapa lamakah? 4 kali diulangi dalam ayat 1 dan 2. Daud sedang di dalam situasi yang amat tertekan, sungguh tertekan, dan Daud merasa dan tidak dapat menanggung semuanya dalam fikiran dan juga kekuatannya yang ada. Dia bergumul, bergelut,
dan merasa tidak sabar supaya situasi ini, kesedihan ini, keadaan ini boleh berlalu dengan cepat. Keputusan Daud dengan Tuhan kita boleh lihat dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1, berapa lamakah Tuhan? Adakah engkau akan melupakan selama-lamanya? Berapa lamakah engkau akan menyembunyikan wajahmu dariku? Ayat 2, berapa lamakah aku akan bergelut dengan fikiranku sendiri, sedangkan hatiku setiap hari berduka. Berapa lamakah musuhku akan mengatasiku? Berapa lamakah? Persoalan ini diulangi tidak kurang 4 kali oleh Raja Daud. Raja Daud sedang di dalam kesedihan dan merasa tertekan. Dia tidak dapat menanggungnya dengan fikiran sendiri dan kekuatan sendiri. Dia bergelut, bergumul dengan dirinya dan juga fikirannya. Raja Daud pada waktu ini merasakan satu keinginan yang sangat kuat, yaitu supaya dia boleh dikeluarkan, supaya dia boleh dibebaskan daripada penderitaan yang dia alami, daripada penderitaan hati yang sangat berat. Dan dia merasa sudah tidak sabar. Dan dia bertanya kepada Tuhan, berapa lamakah Tuhan saya harus menanggungkan semua ini? Seperti Raja Daud, sering juga kita menyerah di dalam kita menghadapi masalah-masalah. Karena masalah-masalah yang kita hadapi sepertinya tidak ada penyelesaian. Kita berfikir bahwa kita tidak boleh lagi, kita merasa bahwa kita tidak boleh lagi menanggung semuanya ini. Kita tidak boleh lagi menanggung, yaitu kesedihan, kekecewaan, dan juga kesakitan, dan juga pergumulan ini. Dan kadang-kadang kita merasa ketika kita berada di dalam situasi, di dalam masalah ini membuat kita berteriak dan menangis. Berapa lamakah kita berteriak kepada Tuhan? Berapa lamakah Tuhan? Berapa lamakah Tuhan? Adakah engkau melupakan saya? Kesakitan yang dialami dalam hati Daud datang karena dia merasakan bahwa dia sudah melupakan, bahwa Tuhan sudah melupakan dia, dan Tuhan sudah menjauhkan diri daripada Daud. Seringkali kita juga ketika kita berada di dalam keadaan yang susah seperti Raja Daud ini, kita akan merasa seperti Tuhan tidak peduli lagi, dan Tuhan sudah menjauhkan diri daripada kita. Kita tahu bahwa Raja Daud pernah mengalami situasi yang lebih sukar, lebih berat daripada keadaan ini, yaitu daripada ini. Tetapi Raja Daud menghadapinya dengan berani, karena ketika itu dia merasakan kehadiran Tuhan ada bersama dengan dia. Daud pernah melawan Goliat dengan penuh berani dan penuh semangat. Daud pernah pergi berperang dan menang banyak peperangan. Tetapi sekarang ketika dia merasa dia jauh daripada Tuhan, seperti Tuhan sudah menjauh daripada dia, dan ini tidak mengambil waktu yang lama, masa yang lama untuk membawa Daud merasa masuk di dalam kesedihan dan keputusasaan. Daud merasakan Tuhan sudah melupakan dia, menyembunyikan wajahnya dari dia. Sesungguhnya Tuhan tidak melupakan Daud seperti yang dia rasakan. Ia hanyalah perasaan Daud. Kita harus mempunyai keseimbangan di dalam hidup kita ketika yaitu bila berkaitan dengan perasaan kita, bila berkaitan dengan emosi kita, terdapat dua ekstrim. Pertama, ada beberapa orang yang tidak peduli dan berfikir perasaan seharusnya tidak ada kaitan hubungan mereka dengan Tuhan.
Tuhan sudah memberi kita perasaan sebagai penyataan dan gambaran Tuhan di dalam kita, dan menggambarkan apa yang sedang kita alami. Kita boleh merasa marah, kita boleh merasa dikasihi, merasa diperhatikan, dan juga merasa sedih ketika ada kematian, yaitu kematian orang-orang yang kita kasihi. Karena Tuhan juga merasai perasaan begini. Perasaan adalah pemberian dari Tuhan untuk kita, dan tanda kita dicipta di dalam gambaran Tuhan, dan juga sebahagian dari hidup kita. Di bahagian yang lain ada juga beberapa orang di mana hidup mereka ditentukan oleh perasaan mereka, dikuasai oleh perasaan mereka. Mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka rasakan, berdasarkan yaitu keputusan mereka, tindakan mereka berdasarkan apa yang diberi oleh perasaan mereka kepada mereka. Masalah dengan ini yaitu sememangnya kita mempunyai perasaan kita dipengaruhi oleh sifat semula jadi kita. Sifat semula jadi kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Ramai kita yang jatuh di dalam kesedihan dan juga keputusasaan karena menyerah kepada perasaan kita dan bukan percaya kepada ataupun berdasarkan kepada kasih Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Belas kasihan Tuhan yang sentiasa tersedia bagi kita. Kita belajar, yaitu kita lihat di sini Raja Daud berputus asa. Raja Daud di dalam kesedihan karena dia memiliki perasaan ini. Dan bila kita di dalam kesedihan dan di dalam keputusasaan, jangan kita membawa, yaitu kita masuk lebih dalam, di dalam masalah kita, di dalam pergumulan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan, yaitu kita nyatakan di dalam doa dan di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Kedua, Daud merasa putus asa dengan dirinya sendiri. Ayat 2, berapa lamakah aku akan bergelut dengan pikiranku sendiri, sedangkan hatiku duka setiap hari. Tidak heranlah kenapa Daud patah semangat. Dia bergelut dengan masalahnya di dalam pikirannya yang membawa dia bersedih setiap hari. Satu hal yang saya belajar bila saya merasa kecewa dan merasa tertekan, jawabannya bukan mencari, melihat di dalam masalah saya, besarnya, beratnya masalah saya, tetapi saya belajar memandang kepada Tuhan, pergi kepada Tuhan dalam doa. Dan saya sering menyanyi, mengingatkan satu lagu, yaitu yaitu Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, I surrender all, I surrender all to Jesus, blessed Savior, I surrender all. Amen. Bila kita diperhadapkan dengan masalah, semakin banyak kita berpikir akan masalah itu, semakin kita akan merasa tertekan, semakin kita akan merasa beban. Tanggungan kita itu berat, sangat-sangat berat.
Tetapi bila kita menyerahkan masalah kita, beban kita, pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa, akan terdapat, kita akan mendapat satu kelegaan dan damai yang datang. Damai yang datang. Masalah-masalah kita ini adalah seperti obat. Obat yang pahit untuk kita kunyahkan. Tetapi apa yang kita sering lakukan, obat-obat yang seharusnya kita yaitu minum dan telan saja, tetapi kita suka menyimpankannya di dalam mulut kita dan mengunyahkannya, dan kita akan merasakan rasanya sangat pahit. Daud merasa putus asa karena musuhnya. Yang ketiga, ini sebab ketiga yang membuat Daud bersedih dan berputus asa. Daud tidak mau kalah dalam semua hal. Dia menggambarkan, dia membayangkan, dia sedang diserang dan dia melihat musuhnya mengalahkan dia. Ini adalah satu gambaran kekalahan. Kita melihat masalah ataupun musuh kita yang besar atau lebih kuat daripada kita. Dan ini menjadikan hati Daud dalam keadaan yang amat sedih dan membawa dia di dalam keputusasaan. Karena beban yang ditanggung Daud sangat berat dan hampir melumpuhkan dia. Jadi bagaimanakah respon kita ketika kita diperhadapkan di dalam masalah-masalah dan masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita? Apakah respon kita? Kita lihat respon Raja Daud. Yang kedua yaitu pergantungan dan penyerahan Raja Daud kepada Tuhan ketika dia di dalam keadaan yang sedih, ketika dia di dalam keadaan yang putus asa. Ayat 3, ya Tuhan ya Allahku, pandanglah aku dan dengarlah doaku. Pulihkan sinar mataku agar aku tidak lelap dalam maut. Kita lihat sekarang terdapat satu peralihan yang tiba-tiba terjadi dalam Daud. Ada satu sinar pengharapan yang datang menerangi kehidupan Daud. Dan apakah yang mencetuskan sinar pengharapan itu? Sebuah sinar pengharapan yang datang itu. Pertama, Daud berdoa dan memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Daud berdoa dan berdiri di hadapan Tuhan. Daud meminta Tuhan untuk mendengar dan menjawab dia. Daud tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah generasi, dia adalah umat yang terpilih. Tuhan ada bersama dengan dia, dan tidak perlu dia tahu dia kenapa seharusnya dia bersedih, kenapa seharusnya dia berputus asa, kenapa seharusnya dia mengasihi dirinya sendiri. Daud menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, bahwa Tuhan pasti mendengar doa dia, dan doa dan penyerahan masalah kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, inilah masalahku. Tuhan, inilah Tuhan pergumulanku. Tuhan, inilah beban-bebanku. Tuhan, inilah keperluan-keperluanku. Tuhan, inilah Tuhan yang membuat hatiku sedih. Inilah Tuhan yang membuat hatiku sakit. Kita menyerah, kita berdoa kepada Tuhan. Dan inilah rahasia kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu setiap kali kita berhadapan dengan masalah, dengan beban hidup kita pergi dan bawa kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam permohonan kita, dan menyerahkan supaya Tuhan mengambil alih. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Belas kasihannya sentiasa tersedia bagi kita. Dan dia akan mengambil alih. Dia akan mengambil alih.
Yohanes 15:7, Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Yesus berjanji kepada kita yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, yang mengasihi dia, yaitu sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Inilah sebabnya Daud berdoa kepada Tuhan, pulihkan sinar mataku. Daud memiliki hikmat untuk mengetahui bahwa walaupun dia memiliki perasaan yang kuat dan dia tidak dapat melihat the reality, kenyataan yang sungguh-sungguh, yang benar, dan mata dan pandangannya dikaburi dan digelapi, tetapi dia menyadari akan ini dan dia berdoa dan berteriak, Tuhan, pulihkan sinar mataku. Inilah yang harus kita lakukan. Sering kali mata dan pengertian kita dikaburi oleh masalah kita, dan juga perspektif yang ada, perspektif dunia, sehingga kita gagal melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal, belas kasihan Tuhan yang sentiasa tersedia bagi kita. Kita minta Tuhan membuka, memulihkan seperti Raja Daud, pulihkan sinar mata kita dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Ya, memang kita sedang diperhadapkan dengan masalah COVID-19, masalah ekonomi, masalah keuangan, mungkin masalah perhubungan, mungkin juga yaitu apa yang kita rancang kita tidak dapat melakukannya dan kita merasa seperti seorang yang gagal. Inilah waktunya, inilah masanya kita minta kepada Tuhan untuk mengubah perspektif kita. Memang menyedihkan, tetapi ya kita mau diubah oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, dan juga belajar daripada firman Tuhan, perspektif Tuhan. Di dalam Efesus 1:17 hingga 19, Rasul Paulus menulis, aku berdoa semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya, limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasanya yang agung ini. Inilah yang perlu kita miliki. Inilah doa kita pada saat-saat yang sukar ini, yaitu kita terus bergantung, kita terus mengandal, menyerahkan kepada Tuhan. Seperti Daud berdoa untuk kemenangan di atas musuh yang terdapat di dalam ayat 4. Aku telah berjaya menewaskannya dan musuhku bergembira dengan kejatuhanku. Daud tidak mau dikalahkan oleh musuh. Daud tidak mau musuh bersukaria bila mereka mengalahkan Daud. Daud tahu sesungguhnya sesuatu yang paling malang dalam hidup dia adalah di mana dia dikalahkan oleh musuh dan dia mendengar musuh berbangga, bersukacita karena selepas mereka mengalahkan Daud. Begitu juga bagi kita. Kita tidak mau iblis ambil kesempatan ke atas kita. Kita berdoa setiap pagi supaya iblis kita tidak memberi ruang untuk iblis bertapak di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita. Kita tidak mau iblis, yaitu kita tidak mau mengizinkan iblis, haleluya, mengambil ruang di dalam hidup kita. Dan kita tidak mau iblis bersukacita di dalam apapun kesempatan yang dia ambil dari kita. Ayat 5, yaitu Daud mula belajar untuk mengisytiharkan keyakinannya dan juga kepercayaannya kepada Tuhan.
Tetapi aku yakin akan kasih setiamu. Aku bersukacita di dalam penyelamatanmu. Inilah kemenangan bagi Daud, yaitu selepas Daud berdoa, dia menemui keyakinan dan kepercayaan yang baru di dalam Tuhan. Daud ingat bahwa Tuhan pernah menolong dia sebelum ini. Dia pernah meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini yang menolong, mengeluarkan kabus dan kegelapan daripada mata dan pandangan Daud. Dan juga Tuhan menolong, menerangi mata Daud dan menyadarkan Daud apa yang Tuhan telah kerjakan dan lakukan di dalam hidup Daud. Pengistiharan dan juga keyakinan Daud kepada Tuhan, yaitu dalam ayat 5b dan 6. Aku bersukacita dalam penyelamatanmu. Aku akan memuji Tuhan karena limpah rahmat-Nya kepadaku. Bila kita tidak dapat mempercayai sesiapapun, kita tidak bergantung kepada apa yang ada pada kita. Pandanglah, percayalah kepada kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, dan belas kasihan Tuhan yang sentiasa tersedia bagi kita. Amen. Daud walaupun masih di dalam keadaan ataupun di dalam alam perasaannya, tetapi Daud memberitahu hatinya untuk menyanyi dan bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun masih di dalam kesedihan, walaupun masih di dalam keputusasaan, sekarang Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan daripada membiarkan perasaannya mengarah kepada dirinya sendiri, Daud memberitahu kepada hatinya, bersukacitalah dalam Tuhan. Dan hatinya, dan juga yaitu memberitahu hatinya supaya dipenuhi dengan nyanyian dan keselamatannya di dalam Tuhan. Daud boleh bersukacita di dalam penyelamatannya yang Tuhan berikan kepada dia. Bagi kita, bila kita menghadapi situasi yang sukar, masalah-masalah dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengarahkan mata hati kita, pandangan kita kepada salib Kristus. Ini adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh bagi kita orang yang percaya. Dalam Filipi 4 ayat 47, Paulus menulis, bersukacitalah dalam Tuhan sentiasa. Kukatakan lagi, bersukacitalah. Ayat 5, biar sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan ada berhampiran. Jangan bimbang apa-apapun. Dalam segala hal, dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Tuhan. Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Amen. Jadi kesimpulannya, Daud berpindah dari seorang yang bersedih dan merasa dia dilupai oleh Tuhan kepada seorang yang bernyanyi di dalam sukacita. Dan bila kita berada di dalam kesedihan, di dalam rasa keputusasaan, mari kita datang berdoa, berteriak, menangis kepada Tuhan yang sentiasa ada bagi kita, yang kita kasih setianya tidak pernah gagal, selalu baru setiap bagi kita, dan belas kasihan Tuhan sentiasa tersedia bagi kita. Bersendirilah dengan Tuhan di dalam doa, berdoa untuk pengertian, untuk pencerahan, untuk pewahyuan yang baru. Siapakah Tuhan di dalam hidup kita? Janji-janjinya dan juga kemenangannya dan salib, pekerjaannya, kasihnya yang dinyatakan lewat salib Yesus
2000 tahun yang lalu. Istiharkan dan nyatakan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam pujian dan kesaksian kita. Jadi apakah yang kita pelajari hari ini? Apakah sebab kepada kesedihan dan keputusasaan kita? Adakah kena perhubungan? Adakah kena masalah keuangan? Adakah kena cabaran dalam pekerjaan? Cabaran dalam bisnis? Bagaimana kita boleh mengubah kesedihan kita kepada pergantungan kepada kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, dan belas kasihan Tuhan yang sentiasa ada tersedia bagi kita. Dan adakah kita mengenali seseorang yang sedang melalui masa yang sukar, dan bagaimana kita boleh membantu? Mari kita berdoa. Kita serahkan pribadi kita dan waktu ini di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Yehova Bapa kami yang di dalam surga, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau. Kami mengakui Tuhan bahwa seringkali bila kami berhadapan dengan masalah-masalah dan juga masa yang sukar, seringkali Tuhan kami merasa sedih dan berputus asa. Seringkali kami menyerah Tuhan kepada perasaan kami, dan kami tidak percaya kepada kasih setia Tuhan yang ada bagi kami, dan belas kasihan Tuhan yang sentiasa tersedia bagi kami. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa. Kami mau belajar daripada Mazmur Daud yang terdapat di dalam Mazmur 13. Sama seperti Daud Tuhan, kami mau berdoa dan meminta kepada Engkau. Kami akan melihat Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak meninggalkan kami, dan Tuhan yang tidak melupakan kami. Kami berterima kasih karena kami boleh percayakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa haleluya, haleluya, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang peduli, jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, dan juga keluarga kami dan mereka yang ada di sekitar kami, supaya yang mungkin sedang mengalami masalah-masalah dan juga masa-masa yang sukar, merasa di dalam kesedihan, di dalam keputusasaan. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu supaya menguatkan kami, memimpin kami, supaya kami boleh memperoleh kemenangan di dalam situasi masalah yang sukar di dalam hidup kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami tahu Tuhan, ramai yang sedang di dalam dan mengalami masa yang sukar. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau juga menolong kami, supaya juga Tuhan kami boleh menolong mereka, Tuhan menjadi berkat kepada mereka bila kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Amen. Terima kasih, dan sebelum kita pergi, mari terimalah doa berkat. Yehova memberkati engkau, Yehova melindungi engkau, Yehova menyinari wajahnya ke atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Yehova akan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan shalom. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan yang kita nyatakan.
memberikan hidup.